Hai, good day guys, kembali lagi di Kentang Tech Channel. Dan setelah beberapa hari lalu saya udah ceritain gimana pengalaman beli barang bekas atau second di internet, serta sempat juga saya share lika-liku dan tips serta trik agar belanja barang bekas di online shop tetap aman dan gak ruwet. Akhirnya beberapa hari kemudian lagi dan lagi saya coba cari barang-barang bekas murah yang banyak beredar di online market. Barang yang saya cari kali ini adalah cooling buat HP Android. Saya lagi butuh cooling pad karena belakangan ini sering banget bikin konten ngetes game di HP, utamanya game-game emulator. Yang kalau HP itu dipakai ngetes lama, dia jadi panas dan kadang bikin performa ke HP-nya jadi lelet. Akhirnya saya nemu sebuah barang yang menarik nih dan harganya sangat bersahabat dengan dompet. Adalah gamepad cooling Basius. Dia dijual cuma Rp100.000 aja. Padahal waktu itu barunya keluar itu ada di kisaran harga hampir 300 ribuan. Kondisinya kata penjualnya itu normal dan cuma minus pemakaian aja. Dan sekarang untuk cari cooling seperti ini tuh susah banget, langka bahkan. Kalau nggak cari secondnya mungkin kalau dapat barunya ya harganya bisa dibilang relatif mahal lah. Akhirnya saya segera check out dan bayar. Dan singkat kata singkat cerita, paketnya sampailah di studio kita. Jadi yuk mari kita buka aja. So packagingnya sendiri ya standar lah ya, cukup aman dan sampai ke kita tanpa ada cuil dan kerusakan sedikit pun. Dus dari coolingnya sendiri ini kelihatan udah agak usang, warnanya juga udah sedikit berubah, sedikit berjamur juga di sebagian sisi-sisinya, tapi overall kan yang penting isinya. Hehe. Oke, langsung kita buka isinya. Jadi di dalam dusnya kita dapetin unit dari coolingnya dan beberapa manual booknya juga, nggak ada kabel atau yang lain-lainnya. Dan inilah dia cooling gamepad Basiusnya. Kondisinya terlihat banyak debu di sela-selanya, juga ada sedikit jamur, dan sepertinya ini memang sering dipakai atau jarang dipakai tapi dibiarkan di tempat terbuka, sehingga banyak debu dan kotoran yang nempel di bagian unitnya. Gampang lah kalau cuma kotor dan berdebu, nanti bisa kita bersihin. Oke, sekarang kita tes dulu apakah cooling ini bisa hidup sebagaimana mestinya. Kita colokin kabel power, lanjut tes nyalain. Dan oke, nice, ini nyala normal ya. Jadi cooling ini dia tuh ada dua mode. Ada mode dengan backlight menyala merah di sisi bawahnya, ada mode tanpa backlightnya pula. Baiklah, kita coba bersihkan dulu coolingnya biar enak dilihat dan lebih bagus tentunya. Sip, kita udah bersihin ini cooling di luar dan beginilah hasil dari penampakannya ya. Jadi dengan dua kipas begini, cooling ini harusnya bisa ngasih udara dingin yang lebih merata ke bagian belakang HP yang kita pakai. Walaupun memang nggak bisa dipungkirin, cooling dengan permukaan thermal itu masih sedikit lebih dingin daripada yang cuma ngandelin fan begini aja. Tapi kalau fannya ada dua begini, saya rasa suhu panas dari HP benar-benar bisa ditekan lebih maksimal lagi. Baiklah, kita langsung tes ke HP-nya. Di sini kita pakai HP dengan besar 6,7 inch ya. Dan biasanya kalau lagi tes game Nintendo Switch, utamanya pakai emulator Skyline maupun XNS, biasanya kita pakai 20-30 menitan itu udah kerasa banget panasnya dan performa gameplaynya itu jadi agak stuttering. So kita langsung coba tes sambil main gamenya. Game yang kita tes ini adalah game Nintendo Switch ya, My Friend Pedro. Kita mainnya pakai XNS emulator dan ini udah termasuk lancar banget kok. Jadi setelah kita coba cooling ini memang kerasa banget kalau HP-nya jadi jauh lebih adem. Biasanya sih tanpa cooling dipakai 15-20 menitan gitu udah kerasa hawa panasnya. Tapi dengan cooling yang pakai dua fan begini ini jadi lebih adem dan hawa panasnya jadi gak begitu kentara. Jadinya kita ngetes game dan bikin konten emulator di HP Android jadi lebih aman dan leluasa tanpa khawatir panas berlebih ke HP-nya. Nah, kita mau bocorin sesuatu nih buat kalian. Sebenarnya dua barang second yang kita beli murah meriah ini lagi kita persiapin untuk project konten kita selanjutnya. Konten apa ya kira-kira? Makanya selalu pantengin terus channel ini ya. Kita bakal bikin sesuatu yang seru dengan dua buah barang second murah meriah yang kita dapat di internet ini. Jadi mungkin itu aja video kita tentang beli barang bekas di internet murah meriah kali ini. Semoga kalian semua suka. Terima kasih udah nontonin video ini sampai habis. See you in the next video. Adios dan jangan lupa semangat setiap hari.